Halo Sobat Biba, kita ketemu lagi di kanal YouTube Bicara Bahasa. Masih bersama saya Erwin Hutapea di sini. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, teman saya bernama Bapak Agus Cita. Dari perkenalan saya selama ini ya, walaupun belum begitu lama saya kenal dengan Pak Agus Cita ini, yang saya tahu memang Pak Agus ini adalah orang yang berusaha untuk mempraktikkan bahasa Indonesia secara baik dan benar, antara lain dengan menggunakan kata baku dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita langsung saja ngobrol dengan Pak Agus Cita. Silakan Pak Agus Cita, mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Terima kasih, baiklah, aku hadir di hadapan kalian semua, Sobat Biba di mana saja berada. Perkenalkan, nama aku Agus Cita. Lebih lengkapnya Agus Citayam. Berdasarkan dari nama, aku pun mendefinisikan tempat dan tinggalku di mana berada, yaitu di Citayam, tepatnya di Jawa Barat. Di sini tadi aku sudah mendengar, melihat dan mempertimbangkan semua pembicaraan dari Bapak. Ya cenderung aku berpikir ya secara langsung beberapa lamanya aku berbicara tentang bahasa baku, di sini banyak sih yang aku temui. Ya intinya apa? Yang pertama, aku tidak belajar sebagaimana mestinya, yaitu aku dapatkan dari otodidak. Ya dengan berjalannya waktu, hari, di situ pergaulan, ya disitulah aku belajar bahasa secara langsung gitu. Yang makanya tidak murni dalam arti apa? Kadangkala ada kesalahan sedikit atau bagaimana yang aku bicarakan itu, ya mungkin khalayak ramai khususnya Sobat Biba akan tahu bagaimana sih mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini pun tidak segamblang dan tidak semudah itu kita berbicaranya. Itu saja sih ya, intinya aku akan memberikan sesuatu masukan cara bagaimana berbicara panjang lebar, singkat kata, atau perilaku kita menghadapi orang banyak. Disinilah kita juga harus melihat tempat dan kondisinya, bagaimana cara kita berbicara. Itu aja sih Pak. Iya. Pak Agus, kalau boleh tahu, Bapak ini sejak kapan Pak mulai berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu, atau menggunakan kata-kata baku dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau dibilang sejak kapan itu ya, seingat saya sih ketika saya sekolah dasar. Karena ketika belum sekolah ya mungkin saya menyesuaikan diri apa sih yang dibicarakan ini itu. Ketika sekolah dasar itu kan kita mempelajari bahasa Indonesia. Di situ kita mulai sedikit-sedikit belajar dan di dalam pergaulan pun tidak semudah itu kita menyampaikannya gitu. Disitulah saya memulainya. Kenapa sih Pak tertarik menggunakan bahasa Indonesia itu, terutama misalnya kata-kata baku itu gitu? Apa yang membuat Bapak tertarik harus menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Karena kan yang seperti kita tahu ya, kebanyakan orang kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam konteks formal ya, misalnya dalam pekerjaan atau dalam hal tulis-menulis gitu ya, atau dokumentasi ini. Tapi kalau yang saya perhatikan ya, yang saya ikuti Pak Agus ini, dalam kehidupan sehari-hari itu memang secara alamiah menggunakan itu. Itu kenapa Pak? Nah, kembali lagi ada kalimat ala bisa karena biasa. Karena keseharian kita ya berbicara demikian. Ketika kita bertemu menyapa seseorang. Nah, di situ pun kita biasakan berbicara demikian, sehingga kita untuk mengulasnya bicara yang lain itu kayaknya gimana gitu ya, sepertinya enggan gitu. Nah, kadangkala mereka meniru kita juga gitu. Contohnya, kamu hendak kemana? Oh, aku hendak pulang ini itu. Karena mereka ngikutin alur kita bicara gitu ya. Tapi kembali lagi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kamu bicara begitu, emang nggak bisa bicara begini-begini gitu. Ada juga gitu ya, namanya kehidupan ya, kita bisa menyesuaikan. Tapi yang aku bingung kadang ketika di kerumunan atau di pergaulan
kita bicara demikian, mereka ya alhamdulillah menerima gitu, menerima apa yang kita bicarakan gitu. Iya, iya. Iya. Nah, dari hal-hal yang Bapak bicarakan itu ya, bagaimana sih Pak reaksi orang-orang ya, mulai dari keluarga ya, atau di lingkungan tempat kerja Bapak gitu ya, seperti yang Bapak katakan tadi kan, Pak Cita kamu nih kok seperti itu. Nah, artinya reaksi mereka apakah positif atau ada yang negatif juga gitu Pak? Nah, memang sih setiap kegiatan aktivitas ada pro, ada kontra. Nah, yang tadi berbicara langkah yang pertama awal dari keluarga. Nah, dari keluarga ya, dari anak, istri. Yang mereka cenderung ketika melihat pembicaraan saya sebagai orang tua, mereka hanya diam. Kok ayah ngomong demikian gitu, begini. Nah, ada kalanya anak dan istri meniru gitu, meniru di hadapan kita. Tapi kembali lagi ketika mereka bicara sama orang lain beda gitu, karena mungkin ada sih mereka nggak bisa membiasakan. Dan satu lagi anak khususnya laki merasa gimana gitu ketika mereka kumpul sebaya usia dengan dia, gimana katanya apa Nora atau apa gitu, ya kita sih nggak bisa memaksakan gitu. Mereka mau bicara apa ini itu ya silakan ya, intinya di situ kan banyak pembicaraan itu, ada yang negatif, ada yang positif. Dari kalimat pun akan ada pengertiannya gitu. Sebatas mereka berbicara benar, welcome lah, silakan gitu. Nah, kalau masalah di pergaulan tempat kerja ya alhamdulillah sampai saat ini khususnya di kerjaan mereka kadang terbawa gitu, terbawa ikut berbicara gitu. Jadi terbawa ikut berbicara dengan gaya bahasa nah, iya benar. Oh gitu ya. Ya, jadi Sobat Biba ya, sebagai informasi ya, jadi Pak Agus Cita ini bekerja di rumah atau di lingkungan keluarga Bapak Denny Cagur ya. Jadi Pak Agus dan keluarga Pak Denny Cagur itu juga sudah sangat dekat, sudah seperti keluarga Pak ya, dengan keluarga dari Pak Denny Cagur itu ya Pak ya. Nah, untuk sehari-hari Pak, di lingkungan rumah Pak Denny Cagur, misalnya dengan istri, anak-anak atau teman-teman di sana gitu, bagaimana Pak reaksi mereka juga kalau ketika berbicara dengan Bapak gitu? Ya karena mereka sudah terbiasa melihat apa yang saya bicarakan, ya mereka nyaman-nyaman saja gitu. Bahkan mereka ketika di ruang lingkup rumah Pak Denny itu bahasanya bahasa Indonesia, karena ngikutin pengaruh aku gitu. Kita kamu mau kemana? Kita sini dong, ini gitu. Bicaranya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia aku kamu. Aku kamu. Iya. Istilahnya berusaha yang bakunya gitu. Iya. Karena ya flashback ke belakang ketika aku bertemu Pak Denny pun, Pak Denny mengajak aku ya dengan bahasa seperti ini gitu. Ya kadang-kala kan setiap ada tamu, jangankan waktu awal Pak Denny, ketika ada tamu di rumah Pak Denny pun aku demikian. Permisi Pak, maaf mengganggu. Bapak mau minum apa? Cenderung Bapak ingin apa? Jadi aku menyapa gitu. Aku nyapa terlebih dahulu, baru Bapak gitu. Iya. Nah, tadi sedikit kembali ke yang ketertarikan Pak Agus tadi ya. Ketika tadi sejak sekolah SD ya. Nah, setelah sekolah itu dalam perjalanan hidup Pak Agus Cita, ada nggak panutan seseorang yang Bapak jadikan contoh dalam berkomunikasi atau berbahasa Indonesia itu Pak? Nah, di situ aku melihat sosok guru bahasa. Ya kalau aku ingat sih, ya, di wajah aku tuh tetap ingat sosok dia gitu. Ya guru SD namanya Ibu Nurjana gitu. Ibu Nurjana. Iya. Itu guru SD untuk pelajaran bahasa Indonesia. Di situ dia mengajarkan ya dengan teliti ini itu tentang bahasa, dari dasarnya ini itu kalimatnya ini. Nah, sehingga di situ aku melihat sosok itu ya itu tadi buat apa? Terinspirasi gitu, cara kalimatnya. Tinggal ya aku berpikir cobalah gitu, karena mencoba itu suatu pengalaman, tidak semua mencoba itu gagal. Betul. Iya kan. Aku coba ya alhamdulillah ya, ketika ketemu Pak Denny bikin channel YouTube dengan judul
belajar bahasa Indonesia dengan Agus Cita, yaitu cepat. Iya. Iya. Nah terus bukan bahasa juga sih, tulisan pun demikian gitu. Betul. Melalui chat naik juga gitu ya, karena dari bahasa tertuang ketika aku nulis surat dulu kan waktu zaman sekian tahun belakangan kan suka kirim surat tuh kan, permisi ini dengan hormat ya kan. Nah di situ pun aku mengembangkan gitu, makanya kalau ngechat sama Pak Denny atau yang lain, permisi maaf Pak mengganggu, doaku semoga sehat selalu, info hari ini bahwa jadi aku itu persis yang saya alami ya. Sobat juga perlu tahu juga, jadi selama saya berkomunikasi dengan Pak Agus Cita ini, terutama lewat telepon ataupun lewat WA ya, pesan di WA, itu saya melihat atau memperhatikan memang Pak Agus ini menggunakan kata-kata yang baku gitu ya. Yang pertama pasti memberi salam, terus kemudian menanyakan kabar, terus kemudian ada kata-kata lain daripada itu gitu ya. Itu sangat jarang sekali sekarang orang yang menggunakan kata-kata seperti itu ya. Makanya saya sangat mengapresiasi nih Pak Agus Cita atas usahanya untuk mempraktikkan ya bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata-kata yang baku ya. Walaupun memang seperti yang Bapak bilang tadi ya tidak semuanya benar ya, tapi artinya ada usaha untuk mencoba melakukan itu gitu ya. Jadi ini perlu kita apresiasi gitu Pak ya. Ini adalah salah satu contoh pesan melalui WA dari Pak Agus kepada saya. Ya. Terus Pak Agus, kalau misalnya dalam praktik bahasa Indonesia yang Bapak gunakan sehari-hari itu, pernah nggak Bapak merasa ada kesalahan atau ada orang yang istilahnya mengoreksi gitu Pak? Oh, maaf nih Pak Agus Cita, bukan seperti itu, harusnya seperti ini kata-katanya atau apapun yang ditemui lah dalam sehari-hari. Nah kalau untuk sampai sekarang ini sih belum ada gitu. Ya mungkin saya belum ketemu sama yang ini kali ya. Ya bahkan kalau untuk yang untuk Muja Chow Sajung banyak gitu, macam guru bahasa Indonesia pernah komen ini itu. Nah tapi kembali lagi sebelumnya saya bicara, saya dapat bahasa Indonesia ini otodidak. Saya mempelajarinya dengan sendiri, melihat guru bahasa, melihat kata. Ketika waktu itu saya dibelikan kamus, saya sempat diajak masuk ke dalam Gramedia untuk mempertajam ilmu ini itu tentang. Ketika saya dibeliin itu lebih dari satu. Nah, saya buka, namanya saya otodidak, saya cari. Saya bingung gitu. Saya mau ngapal yang mana gitu. Karena ya spontanitas dengan sendirinya kalimat itu akan keluar sendiri gitu ya. Misalkan seandainya, andai kata, apabila, itu kan tiga dengan arti yang sama kalimat beda. Maaf Bu, seandainya, andai kata, apabila Ibu ada di rumah, boleh dong saya hadir gitu. Paling dari kalimat bahasa Indonesia baku, paling kita menyisipkan beberapa sepenggal kalimat dong atau aja gitu. Jadi buat pemanis lah. Jadi kalimat itu nggak kaku, nggak kaku sekali gitu dibawakan gitu. Jadi berusaha dengan menggunakan kata-kata yang baku tapi juga tidak kaku ya. Tidak kaku ya. Contohnya macam ngepel. Kalau ngepel kan, Cita kamu lagi ngapain? Lagi memisahkan debu dari lantai, iya kan? Melepas dahaga, minum. Jadi kita itu pun spontanitas gitu, nggak saya bingung apa-apa. Kalau kita cari di kamus kayak begitu-begitu, aku bingung gitu. Aku mau ngapal apa? Kalau pantun sih aku bisa ngapal ya kan. Misalkan kita hafalin pantun nih, nanti akan dibawakan di sebuah acara. Kita hafalin nih lagu ini. Ketika aku suruh buka kamus, aku bingung mau ngapal yang mana gitu. Pak Agus Cita, tadi saya tertarik tuh soal yang Bapak bilang tadi ke toko buku Gramedia ya. Jadi ketika ke toko buku itu, buku apa yang jadinya Bapak beli? Ya tetap, karena misalnya kamus atau buku pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu? Kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia. Jadi biar katanya biar nggak garing, biar nggak itu aja kalimat, biar buat penambah wawasan. Harus ada nih kalimat baru gitu. Tapi ketika saya berapa kali besok coba cari lagi, penasaran nih, dibuka lagi. Saya bingung mau ngapalin yang mana gitu. Ya jadi
Sobat Biba ya perlu tahu soal yang Pak Agus bilang itu kamus bahasa Indonesia ya. Itu lebih tepatnya namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu adalah kamus yang berisi kosakata bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Bahasa. Itu di bawah naungan Kemendikbudristek RI ya. Jadi kamus itu ada yang berupa edisi cetak dan ada juga yang berupa daring. Ya, jadi kita bisa mengaksesnya melalui internet, yaitu KBBI daring gitu. Jadi Pak Agus juga bisa nanti menambah pengetahuan kosakatanya. Saya juga sampai sekarang masih terus Pak membuka KBBI daring itu ya, terutama karena lebih mudah diakses ya. Bisa lewat ponsel ataupun bisa lewat komputer atau laptop ya. Dalam sehari-hari kita bisa mengaksesnya lebih gampang dan bisa menambah perbendaharaan kata kita dan juga maknanya gitu ya. Jadi bisa kita gunakan sesuai konteks yang kita maksud gitu Pak. Iya. Ya, karena apa? Perlu diingat dan digarisbawahi ketika kita bisa bahasa Indonesia dengan baku Indonesia ini luas. Beribu macam bahasa. Nah, ketika kita mengunjungi misalkan ke Kalimantan atau kemana, kita nggak usah bingung. Kita bahasa Indonesia saja mereka sudah ngerti. Betul. Karena pengalaman aku pernah, ya aku jujur ya pernah ke Jawa. Itunya Jawanya apa kalau toh itu apa? Susah mengerti gitu. Apalagi kalau yang tua-tua ya. Tapi ketika kita bahasa Indonesia kemana aja mereka ngerti. Apalagi kan televisi kan umumnya bahasa Indonesia. Nah disitulah keuntungan. Jangankan ke Indonesia ya, luar negeri pun Indonesia tetap gitu ya. Makanya untuk Sobat Biba bahasa Indonesia itu senang sekali dan sangat bermanfaat gitu. Betul Pak ya. Nah, terus saya mau tahu nih Pak, tanggapan Pak Agus Cita ya soal fenomena dalam bahasa Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini ya, itu banyak muncul berbagai gaya berbahasa Indonesia. Contohnya yang kita tahu sekarang gaya bahasa anak Jaksel, gitu kan Pak. Terus ada sekian tahun yang lalu ada bahasa alay, gitu ya, atau bahasa gaul gitu kan. Bahkan dulu pernah salah satu artis membuat kamus bahasa gaul ya. Gimana menurut tanggapan Pak Agus Cita soal berbagai fenomena itu Pak? Kalau menurut aku sih pribadi ya, itu sah-sah aja gitu, selama masih bisa kita tanggulangi. Dalam arti apa? Bahasa Indonesia kan induknya, gitu ya. Ketika bermunculan bahasa alay, bahasa ini ya mungkin mereka hanya pelengkap, pelengkap untuk pergaulan mereka gitu. Intinya mereka nggak permanen. Dalam arti apa? Mereka hanya sesaat, setelah itu hilang dengan apa musimnya, zamannya gitu. Ya itu sih aku bilang tadi sah-sah aja, tapi tetap dikontrol gitu, dikoordinir. Dan mereka tuh nggak membuat bahasa Indonesia, bahasa gaul-gaul seperti itu boleh dikatakan hanya buat sebatas beberapa orang saja gitu. Jadi hanya untuk di lingkungan sekitar. Iya benar. Kemudian ini kan kita dalam rangka 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Menurut Bapak, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan dalam rangka ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini Pak, terkait soal penggunaan bahasa Indonesia Pak? Kalau menurut aku ya, di HUT RI yang ke-77 ini ya mungkin bukan hanya bahasa Indonesia ya, semua apa unsur, semua kegiatan ya harus lebih baik dari tahun sebelumnya gitu ya, khususnya bahasa Indonesia lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena polemik warga masyarakat kadang-kala mereka lebih menguatkan kegiatan-kegiatan yang fenomenanya tidak ke Indonesianya gitu. Indonesianya kan dalam arti bahasa Indonesianya, persatuan Indonesianya gitu. Lebih meninggikan nama Indonesia gitu. Itu sih. Ya,
Pak Agus Cita, ini saya mau tanya satu pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena Citayam Fashion Week, Pak ya. Nah, ini Pak Agus Cita sendiri nih, sebagai orang Citayam dan namanya juga dikenal sebagai Pak Agus Cita. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena itu, Pak? Ya, terima kasih. Citayam Fashion Week, SCBD, wow, viral. Iya, viral ya. Setelah saya mendengar ya, melihat juga, nah di situ IG saya tempat banyak yang komen, mana nih Pak Cita nih, mana yang punya Citayam, udah begitu, ayo dong kesini, sampai sombong. Nah di situ saya berpikir, wah harus ke sana nih, gitu. Sekali alhamdulillah saya bisa ke sana, saya lihat langsung di lapangan, oh begini SCBD Citayam Fashion Week. Kalau menurut saya sih sah-sah aja gitu ya, namanya fenomena ya, selera mereka gitu. Ya tapi kembali lagi, setiap sesuatu aktivitas dan kegiatan ada yang pro, ada yang kontra. Nah itu harus kita terima. Karena apa? Kalau kita tidak menerima, itu sudah terjadi gitu. Tinggal kembali lagi awalnya bagaimana gitu. Setelah aku lihat, ya memang sih boleh ada pro dan kontra. Pro kontranya itu ketika mereka hadir, mereka juga berpikir Fashion Week itu mahal. Kalau sebelumnya itu orang-orang berada, Fashion Week itu harus tampil dengan kostum dan glamor, harus punya ini, punya itu, dia tampil. Itu biayanya mahal dan orang-orang tertentu. Ketika ditampilkan dengan khalayak yang rendah, dia sah-sah aja. Ini pun fenomenanya ya boleh dikatakan menengah ke bawah. Mereka pakai pakaian apa aja dengan senang, dengan happy gitu, menghibur diri. Nah di situ mereka juga menginginkan kebebasan dari mereka belajar ini itu. Tapi kembali lagi negatifnya banyak juga, yaitu pro dan kontra. Nah disinilah fenomena Fashion Week. Terima kasih Pak Agus ya untuk tanya jawab yang bisa kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan tanya jawab ini berguna juga buat Sobat Biba yang menonton. Kalau Sobat Biba suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga comment, like, and share di channel Bicara Bahasa. Terima kasih Sobat Biba.